Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ba'du, saudaraku yang beriman, kaum muslimin rahimahullah. Baiklah, untuk pembahasan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu sunnah puasa, khususnya di puasa Ramadan. Di antara sunnah-sunnah dalam menjalankan ibadah puasa ini, yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Dalam makan sahur disunahkan untuk mengakhirkannya hingga menjelang fajar. Hal ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas dari Zaid bin Thabit. Ia berkata, kami pernah makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan salat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, berapa lama jarak antara azan subuh dan sahur kalian? Zaid menjawab, sekitar membaca 50 ayat Al-Quran. Dalam riwayat Bukhari dikatakan sekitar membaca 50 atau 60 ayat Al-Quran. Ibnu Hajar mengatakan, maksud sekitar membaca 50 ayat itu artinya makan sahur tersebut tidak terlalu lama dan tidak pula terlalu cepat. Dalam hal ini Al-Qurtubi juga mengatakan hadis ini adalah dalil bahwa batas makan sahur adalah sebelum terbitnya fajar. Pertanyaannya, bolehkah makan sahur setelah waktu imsak antara 10 sampai 15 menit sebelum adzan subuh? Maka dalam hal ini Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah pernah ditanya. Beberapa organisasi dan yayasan membagi-bagikan jadwal imsakiyah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jadwal ini khusus berisi waktu-waktu sholat, namun di antara jadwal sholat itu ada waktu imsak antara 10 sampai 15 menit sebelum azan subuh. Apakah seperti ini memiliki dasar dalam ajaran Islam? Maka Syekh menjawab, saya tidak mengetahui adanya dalil tentang penetapan waktu imsak sebelum azan subuh. Bahkan yang sesuai dengan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, imsak itu kan menahan diri dari makan dan minum. Nah, bahkan di dalam Al-Quran itu adalah mulainya terbit fajar waktu subuh. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian dasar yang kedua adalah hadis Nabi, al-fajru fajrani, fajrun yuhramu ta'am wa tahillu fihi shalah, wa fajrun tuhramu fihi shalah, ay salatu subhi wa yahillu fihi ta'am. Fajar itu ada dua macam. Pertama, fajar yang diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk sholat, yaitu fajar shadiq. Fajar masuknya waktu sholat subuh. Dan kedua, fajar kadzib yang diharamkan untuk salat subuh dan dihalalkan untuk makan, yaitu fajar yang muncul sebelum fajar shadiq. Dasarnya lagi adalah hadis yang kedua dari Nabi SAW, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Bilal biasa mengumandangkan azan di malam hari. Makan dan minumlah sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Di dalam riwayat hadis ini mengatakan bahwa Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta dan beliau tidaklah mengumandangkan azan sampai ada orang yang memberitahukan padanya, waktu subuh telah tiba, waktu subuh telah tiba. Itu yang pertama. Yang kedua, menyegerakan berbuka dalam sunnah puasa itu. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalut fitra. Kata Rasulullah, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis yang kedua, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitriha an-nujum. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku atau ajaranku selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Karena menunggu bintang itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi yang ditiru oleh Syiah Rafidah. Semoga Allah melindungi diri kita dari kesesatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Syiah Rafidah. Saudara, Nabi kita biasa berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib dan bukanlah menunggu hingga salat maghrib selesai dikerjakan. Inilah
contoh dan akhlak dari suri tauladan kita. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan rutob, kurma basah, sebelum menunaikan sholat. Jika tidak terdapat rutob, beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika tidak ada keduanya, beliau berbuka dengan seteguk air putih tentunya. Itu yang kedua sunnah puasa. Yang ketiga, berbuka dengan kurma jika mudah diperoleh. Sebagaimana yang hadis yang barusan disampaikan, bahwa berbuka dengan kurma ini memiliki dasar kuat dalam hadis. Karena di dalam kurma ini memiliki berbagai macam nutrisi yang bisa memulihkan kekuatan. Sementara kalau tidak ada, dengan air saja, air juga bisa mensucikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, berdoa ketika berbuka. Perlu diketahui bahwa ketika berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hina yuftir wa da'watul madhum. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak, tidak ditolak. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan yang ketiga, doanya orang yang didolimi. Ketika berbuka adalah waktu terkabulnya doa, karena ketika itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika berbuka beliau membaca doa berikut ini. Sahabat doma'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Ada pula doa seperti Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, atau Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Walaupun hadis ini adalah berstatus dhaif, lemah. Yang kelima, memberi makan orang yang berbuka. Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi wa annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Siapa saja memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit. Dan yang keenam, diupayakan lebih banyak berderma dan beribadah di bulan Ramadan ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan, atau kebaikan yang beliau lakukan itu lebih lagi di bulan Ramadan, itu ketika Jibril menemui beliau. Jibril datang menemui beliau pada setiap malam bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi SAW. Apabila Jibril datang menemuinya, beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan, bahkan melebihi angin yang berhembus. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi SAW lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, salat, zikir, dan i'tikaf. Jadi dengan banyak berderma melalui memberi makan, berbuka, dan sedekah sunnah, ya, sedekah sunnah dibarengi dengan berpuasa, itulah jalan menuju surga. Dari Ali radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi SAW bersabda, artinya sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya bisa terlihat dari bagian luar. Lantas seorang badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan ya wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan salat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Mudah-mudahan sunnah-sunnah dalam puasa ini bisa kita jalankan dengan benar, hingga kita mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.